من كان على أمر من أمور المسلمين فليتق الله فيهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi kisah yang luar biasa tentang seorang pemimpin hebat dalam sejarah Islam, Khalifah Abu Bakar. Bagaimana kepemimpinan dan kebijaksanaannya membentuk fondasi masyarakat yang kuat dan harmonis? Simak cerita menarik ini hingga akhir, karena kita akan mengeksplorasi perjalanan yang penuh inspirasi dari krisis politik hingga kebijakan ekonomi yang bijaksana. Mari kita mulai. Pada suatu masa di Mekah, lahir seorang lelaki diberi nama Abdullah yang kelak dikenal sebagai Abu Bakar. Dalam keluarga yang sederhana, Abu Bakar tumbuh menjadi seorang pedagang yang bijak dan penuh keberkahan. Namun, takdir mempertemukan dengan seorang nabi bernama Muhammad. Abu Bakar merasa panggilan hatinya untuk menyatakan keimanan pada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dengan penuh kepercayaan dan keyakinan. Abu Bakar menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi, membimbing umat Islam menuju jalan yang benar. Ketika Rasulullah wafat, umat Islam berada dalam keadaan bingung dan kacau. Inilah saat awal kepemimpinan Abu Bakar yang penuh ujian. Dalam perjalanan hidupnya, kita melihat bagaimana Abu Bakar dengan bijak menghadapi tantangan yang datang. Dia tidak hanya seorang yang bijak secara ekonomi, namun juga bijak dalam menilai keadaan dan mampu mempertahankan kesatuan umat Islam. Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas untuk menjaga stabilitas dan mengatasi krisis-krisis awal. Keberanian dan ketegasannya mencermin saat dia menghadapi kaum munafik dan menangani pemberontakan dengan bijaksana. Dia tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga figur spiritual yang menginspirasi umat Islam untuk memperkuat iman dan ketaatan kepada Allah. Namun, perjalanan Abu Bakar tidaklah mudah. Dia menghadapi cobaan berat, termasuk perang melawan suku-suku yang memberontak dan mengancam keamanan umat Islam. Di setiap langkah, Abu Bakar selalu membimbing umat Islam dengan teladan dan kebijaksanaan. Puncak kepemimpinan Abu Bakar terjadi ketika dia memutuskan untuk menyusun Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, teman dekat Rasulullah. Tindakan ini menunjukkan komitmen Abu Bakar terhadap pemeliharaan wahyu dan kebijaksanaan dalam memimpin umat Islam. Seiring berjalannya waktu, Abu Bakar menjadi simbol keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, kepemimpinan Abu Bakar tidak hanya menjadi bukti kemampuannya dalam menghadapi krisis, tetapi juga warisan berharga yang menjadi fondasi bagi kekhalifahan yang akan datang. Dalam perjalanan hidupnya yang panjang, Abu Bakar membuktikan bahwa kebijaksanaan dan kepemimpinan yang sejati tidak hanya berakar pada kemampuan politik, tetapi juga pada keimanan, keadilan, dan cinta kepada sesama. Sehingga, kisah Abu Bakar bukan hanya sebuah cerita kepemimpinan, tetapi juga pelajaran berharga bagi setiap generasi umat Islam. Dengan berakhirnya perang melawan kaum musyrikin dan pemberontakan yang diredam oleh Abu Bakar, umat Islam menghadapi masa transisi yang penuh tantangan. Kematian Nabi Muhammad telah menciptakan kekosongan kekuasaan, dan disinilah Abu Bakar yang sebelumnya dikenal sebagai Abdullah menemukan dirinya berada di tengah pusaran krisis yang mengguncang umat Islam. Beranian dan tindakan tegas Abu Bakar segera muncul ketika dia menghadapi kaum munafik yang mencoba memecah belah umat Islam. Dengan bijak, Abu Bakar menemukan solusi untuk menstabilkan keadaan, membangun kepercayaan di kalangan umat Islam, dan menempatkan keadilan sebagai landasan utama kepemimpinannya. Namun, dalam perjalanannya menuju kepemimpinan yang stabil, Abu Bakar menghadapi tantangan yang lebih besar. Pemberontakan
beberapa suku di wilayah Arab, ini menjadi ujian sejati kebijaksanaannya dalam meredakan ketegangan dan mengembalikan kedamaian di wilayah tersebut. Di tengah-tengah krisis ini, Abu Bakar menunjukkan kepemimpinan yang visioner. Dengan bijaksana, dia menilai akar masalah dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Dialog dan diplomasi menjadi senjata utamanya, sementara kebijakan ekonomi yang adil dan bijaksana membantu mengurangi ketegangan di kalangan masyarakat. Pada suatu hari, ketika suasana hati umat Islam mulai membaik, Abu Bakar mengambil keputusan monumental. Dia memerintah Zaid bin Thabit untuk menyusun dan merangkum ayat-ayat Al-Quran yang telah terhimpun. Inilah awal dari pemeliharaan kitab suci umat Islam. Kisah kebijaksanaan Abu Bakar dalam menghadapi krisis menjadi pelajaran berharga. Dia tidak hanya mengatasi tantangan dengan tindakan militer, tetapi juga dengan kebijaksanaan politik, pendekatan diplomatik, dan keadilan. Dalam perjalanannya, Abu Bakar menyadari bahwa krisis sejati tidak hanya diatasi dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan kepemimpinan yang cerdas, menggandeng kearifan, dan menginspirasi umatnya. Seiring berjalannya waktu, umat Islam menyaksikan kebijaksanaan Abu Bakar yang membawa kedamaian, kesatuan, dan kemakmuran. Dalam kisah ini, tergambarlah bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari bagaimana seseorang mengatasi krisis, tetapi juga bagaimana dia mampu memimpin dengan bijaksana, memberikan solusi terbaik, dan merangkul seluruh umat dengan cinta dan keadilan. Setelah sukses meredakan krisis dan membangun fondasi kestabilan di umat Islam, Abu Bakar melanjutkan perjalanan kepemimpinannya dengan tekad kuat untuk memelihara kesatuan dan keharmonisan umat. Dengan hati yang penuh cinta kepada seluruh umat Islam, Abu Bakar mulai merancang langkah-langkah strategis untuk menyatukan umat yang beragam di bawah bendera keimanan. Abu Bakar mengadakan pertemuan dengan para pemimpin suku dan tokoh-tokoh masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, dia dengan bijaksana mengingatkan bahwa kekuatan umat Islam terletak pada kesatuan mereka. Dia menegaskan bahwa perbedaan suku, warna kulit, dan latar belakang etnis harus dianggap sebagai kekayaan dan bukan sebagai sebab perpecahan. Dalam perjalanannya untuk menyatukan umat Islam, Abu Bakar juga mendirikan Majelis Syura, sebuah forum yang memungkinkan berbagai suku dan kelompok untuk berdiskusi dan menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Keputusan-keputusan dalam majelis ini diambil dengan musyawarah, memastikan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam mengambil kebijakan yang bersifat inklusif. Namun, tantangan terbesar muncul ketika beberapa suku mulai merasa diabaikan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Abu Bakar dengan bijaksana menetapkan kebijakan pemerataan pembangunan untuk memastikan bahwa setiap suku merasakan dampak positif dari kebijakan kepemimpinannya. Hal ini melibatkan redistribusi sumber daya dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Islam. Ketika kemakmuran dan persatuan mulai terasa di seluruh pelosok umat Islam, Abu Bakar merasa bahwa fondasi yang kuat telah diletakkan. Namun, tantangan kesatuan tidak hanya terletak di dalam negeri. Abu Bakar juga menghadapi serangan dari luar, terutama dari suku-suku yang masih menentang kekuasaan Islam. Dalam mengatasi tantangan ini, Abu Bakar memperlihatkan keberanian dan tindakan yang efektif. Dia menggandeng tokoh-tokoh agama dan suku-suku yang sebelumnya berselisih untuk bersama-sama membentuk front pertahanan yang solid dan strategi militer dan diplomasi yang cerdas. Abu Bakar berhasil mempertahankan wilayah Islam dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang dicintai dan dihormati. Melalui perjalanan memelihara kesatuan umat Islam, Abu Bakar mengajarkan bahwa keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan bersama adalah fondasi yang kokoh untuk mencapai persatuan. Kisahnya tidak hanya menjadi cerminan kepemimpinan politik, tetapi juga sebagai contoh inspiratif
tentang bagaimana seorang pemimpin dapat membimbing umatnya melewati perbedaan menuju kesatuan yang kokoh. Ketika kesatuan umat Islam menjadi kokoh di bawah kepemimpinan Abu Bakar, perhatian khalifah pertama ini beralih ke aspek ekonomi. Abu Bakar sadar bahwa keadilan dan kesejahteraan tidak hanya dapat dicapai melalui kebijakan politik, tetapi juga melalui kebijakan ekonomi yang bijaksana dan inklusif. Dengan tangan bijaknya, Abu Bakar mulai merancang kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, meratakan distribusi kekayaan, dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Dia mengeluarkan perintah untuk membangun pasar-pasar yang adil dan mengatur sistem perdagangan yang transparan. Salah satu inovasi utama Abu Bakar adalah pendirian Baitul Mal, sebuah lembaga keuangan yang bertugas mengelola keuangan negara dan memberikan dukungan finansial kepada warga yang membutuhkan. Baitul Mal menjadi sarana untuk redistribusi kekayaan, membantu kaum fakir, dan meningkatkan kesejahteraan umum. Abu Bakar juga memperkenalkan sistem zakat secara lebih terorganisir, memastikan bahwa masyarakat muslim memberikan kontribusi secara adil dan berkala. Pendekatan ini bukan hanya mengurangi kesenjangan ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas di antara umat Islam. Sementara itu, Abu Bakar juga membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi dalam pengembangan sumber daya alam, pertanian, dan perdagangan membawa kekayaan baru kepada umat Islam. Pendidikan ekonomi dan keuangan juga diperkuat untuk memberdayakan masyarakat dalam mengelola kekayaan mereka. Dalam upayanya untuk meningkatkan ekonomi, Abu Bakar tidak hanya fokus pada kekayaan materi. Dia menyadari pentingnya nilai-nilai etika dalam perdagangan dan bisnis, mendorong transaksi yang adil dan jujur. Abu Bakar membentuk landasan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Namun, perjalanan menuju kesejahteraan tidaklah tanpa rintangan. Abu Bakar harus menghadapi resistensi dari beberapa pihak yang terbiasa dengan sistem ekonomi yang tidak adil. Namun, dengan meyakinkan dan membuktikan manfaat positif dari kebijakannya, Abu Bakar berhasil memenangkan dukungan masyarakat dan merubah paradigma ekonomi umat Islam. Melalui kisah kepemimpinan Abu Bakar dalam aspek ekonomi, umat Islam belajar bahwa kebijakan ekonomi yang bijaksana dan inklusif dapat menjadi pilar penting dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan. Abu Bakar tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi juga sisi perubahan ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan umat Islam secara keseluruhan. Kesejahteraan materi telah tumbuh di bawah kepemimpinan Abu Bakar, tetapi khalifah pertama ini menyadari bahwa kebahagiaan sejati umat Islam juga bergantung pada pertumbuhan rohaniah mereka. Abu Bakar meyakini bahwa kepemimpinan yang sejati tidak hanya berkaitan dengan urusan dunia, tetapi juga dengan membimbing umat menuju pemahaman spiritual yang lebih mendalam. Abu Bakar memulai usahanya dengan menggali potensi spiritual umat Islam. Dia meresapi kebijaksanaan dan ajaran agama Islam, menjadi contoh hidup bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam setiap tindakan dan perkataannya, Abu Bakar menggambarkan etos keagamaan yang kuat dan memberikan teladan yang dapat diikuti oleh umat Islam. Salah satu langkah utama Abu Bakar adalah memperkuat lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikan Islam. Dia mendukung pengembangan madrasah dan masjid sebagai pusat kegiatan rohaniah dan pengetahuan agama. Abu Bakar meyakini bahwa pendidikan agama yang kuat adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang taat dan bertakwa. Pentingnya pendidikan agama tidak hanya diwujudkan dalam bentuk lembaga formal, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari Abu Bakar. Dia secara rutin menyelenggarakan majelis ilmu dan ceramah keagamaan, mengundang ulama-ulama terkemuka untuk berbicara tentang ajaran Islam. Keikutan serta umat Islam dalam kegiatan-kegiatan ini membantu memperkuat fondasi spiritual masyarakat. Ketika umat Islam dihadapkan pada permasalahan moral dan etika, Abu Bakar tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas.
Dia mengeluarkan kebijakan yang mempromosikan nilai-nilai moral Islam dan menghukum tindakan-tindakan yang merusak keharmonisan masyarakat. Dengan cara ini, Abu Bakar berusaha menciptakan masyarakat yang taat pada nilai-nilai agama dan saling menghormati satu sama lain. Tidak hanya itu, Abu Bakar juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan spiritual individu. Dia mendirikan lembaga sosial yang memberikan dukungan kepada fakir miskin, yaitu piatu dan kaum duafa. Pendekatan kepedulian sosial ini memberi dampak positif pada kesejahteraan spiritual umat Islam, mengajarkan bahwa keadilan sosial adalah cerminan dari nilai-nilai agama. Dalam menjalani kepemimpinan spiritual, Abu Bakar mengajarkan kepada umat Islam bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang membimbing orang lain menuju kebaikan dan kesejahteraan, bukan hanya di dunia material, tetapi juga di dunia spiritual. Abu Bakar mengukir warisan kepemimpinan yang menginspirasi, menunjukkan bahwa integritas moral dan spiritual adalah fondasi yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Hal-hal menarik dari kisah Khalifah Abu Bakar, pertama, krisis awal dan kepemimpinan tegas. Menarik melihat bagaimana Abu Bakar menghadapi krisis setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kepemimpinannya yang tegas dan berani dalam mengambil keputusan kritis membantu menjaga stabilitas dan kesatuan umat Islam. Kedua, pemeliharaan persatuan umat. Persatuan umat Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar menjadi poin menarik karena dia berhasil meredakan potensi perpecahan dan menggalang solidaritas di antara suku-suku yang berbeda. Ketiga, inovasi ekonomi dan kesejahteraan. Abu Bakar memperkenalkan kebijakan ekonomi yang inklusif dengan pendirian Baitul Mal dan kebijakan distribusi kekayaan yang menunjukkan kebijaksanaan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Keempat, kepemimpinan spiritual. Aspek spiritual kepemimpinan Abu Bakar menambah dimensi mendalam pada cerita, bagaimana dia memperkuat landasan keagamaan dan moralitas dalam kepemimpinannya, menciptakan pengaruh positif pada umat Islam. Kemudian, hal-hal yang buruk dari kisah Khalifah Abu Bakar. Pertama, konflik dan perang. Kebijakan militer Abu Bakar, meskipun diarahkan pada pertahanan Islam, melibatkan konflik dan perang yang dapat menimbulkan kerugian manusia dan sumber daya. Kedua, kritik terhadap distribusi kekayaan. Meskipun tujuan untuk keadilan, pendekatan Abu Bakar terhadap distribusi kekayaan mungkin mendapat kritik dari kelompok individu yang merasa diabaikan. Ketiga, resistensi terhadap perubahan. Upaya Abu Bakar untuk membawa perubahan, terutama dalam kebijakan ekonomi, mungkin dihadapi dengan resistensi dari beberapa pihak yang tidak setuju dengan langkah-langkahnya. Keempat, potensi kritik terhadap kebijakan militer. Beberapa tindakan militer Abu Bakar mungkin dilihat sebagai tindakan agresif dan dapat menimbulkan kritik atau perdebatan tentang pendekatan yang diambil dalam menghadapi konflik. Menilai kisah Khalifah Abu Bakar memerlukan keseimbangan untuk mengakui prestasinya yang luar biasa dalam meredakan krisis, memajukan ekonomi, dan memelihara kesatuan, sambil tetap kritis terhadap aspek-aspek yang menimbulkan dampak negatif atau kritik dari berbagai sudut pandang. Dalam kesimpulan, kisah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar menawarkan pandangan yang menarik tentang bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin dengan bijaksana dan efektif di berbagai aspek kehidupan, dari meredakan krisis politik hingga membangun fondasi ekonomi yang adil. Abu Bakar juga menonjolkan pentingnya pendekatan spiritual dalam menciptakan masyarakat yang seimbang dan berkeadilan. Abu Bakar tidak hanya menjadi tokoh politik yang terampil, tetapi juga figur spiritual yang memberikan contoh teladan bagi umat Islam. Dalam kepemimpinannya, ia menekankan pentingnya kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan sebagai fondasi utama bagi umat Islam. Melalui kebijaksanaan politik, ekonomi yang inklusif, dan kepemimpinan rohaniah,
Abu Bakar memberikan pelajaran bahwa kepemimpinan yang sejati mencakup dimensi multidimensional yang mencerminkan nilai-nilai agama dan etika. Kisah Abu Bakar tidak hanya menjadi bagian sejarah Islam, tetapi juga sumber inspirasi bagi para pemimpin modern untuk memimpin dengan integritas, kebijaksanaan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Abu Bakar menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang sejati bukan hanya mencari keberhasilan dunia, tetapi juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat yang dipimpinnya. Dengan demikian, itulah kisah luar biasa dari kehidupan dan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Kita dapat belajar banyak dari bagaimana kebijaksanaannya membimbing umat Islam melalui berbagai tantangan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita dalam memahami nilai-nilai kepemimpinan, kesatuan, dan kesejahteraan. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tetap terhubung dengan video-video inspiratif dari kami. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.